Senang ya. Pidato oleh Bapak Bupati. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Selamat siang. Tentu kita merasa bergembira bisa mendapatkan daripada gedung sekolah yang baru ini. Ini sangat penting karena pendidikan merupakan modal dasar daripada pembangunan watak bangsa, ya. Saya kira ini daripada pendapat dan sambutan saya, maka marilah kita resmikan daripada SD Negeri Sembungan ini. Terima kasih. Peresmian gedung SD Negeri Sembungan oleh Bapak Bupati. Ya, dengan mengucap syukur alhamdulillah, maka Maaf Bapak, ada apa ya? yang motret mana? Maka sekolahan ini saya nyatakan diresmikan. Maaf Pak, bisa diulang? Kalian duduk yang rapi ya. Sekarang taruh tangannya di atas meja dan kalian jangan ribut. Ada apa Juki? Saya kebelet ke belakang, Bu. Nanti saja dulu, karena sebentar lagi Pak Bupati mau datang ya. Begitulah Pak, jadi sekolah ini memang kami bangun sesuai dengan steknya Pak. Jadi lantainya juga sumbangan dari Bapak ini sesuai dengan steknya. Jadi memang saya bikin rumus Pak. Itu sepakat bersama. Anak-anak, ini Pak Bupati. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Nah, senang kan? Sekarang sekolah kalian sudah baru, tidak bobrok lagi. Jadi kalian semua bisa belajar dengan nyaman, ya enggak? Iya, Pak. Coba lihat, ini mejanya sudah kuat. Kursinya buat duduk juga enak. Karena kursi ini dibuat dari kayu yang kuat. Tidak mudah, Pak? Nah, benar. Bagaimana? Dicoba ya kursinya ya. Enak ini. Kalau yang ini jangan difoto. Bau apa ini ya? Maaf, sudah gak kuat nahan, Bu. Nah, situ. Ya. Wah, Kenceng, Pak. jalan baru diaspal 3 bulan lalu kok ya sudah rusak. Wah, Ya, itu karena nggak bener proyeknya. iya. Kalau bener ya nggak seperti itu. Kebanyakan korupsi. Iya. Korupsi merajalela. Astagfirullah, kasihan bener. Aduh. Sudah ada yang nolong. Sih, terus kan pegel ya. Iya. Korupsi.
merajalela korupsi. Ya ampun. Syukur alhamdulillah. Gimana sih? Ada orang celaka kok malah alhamdulillah. Syukur alhamdulillah itu artinya jalan di sini akan segera mulus. Kok bisa? Lah plat merah tak? Kalau ada pejabat kecelakaan di tempat ini, berarti jalan ini akan segera diperbaiki. Mulus, mulus, mulus. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Mas. Ini demo apa, Mas? Demo soal pembangunan terminal. Loh, memangnya ada apa dengan terminal? Pembangunannya rusak kayak trotoar ini, kok. Jak, kalian mau ikut nggak? Oh tidak. Tapi kalau ikut dibayar berapa tuh Mas? Dibayar bagaimana, toh? Ini suara rakyat murni. Oh ya sudah, kalau begitu kalau saya nggak ikut tidak rugi toh. Saya nggak ikut. Oh, dasar nggak ngerti perjuangan, toh. Hih. Harusnya kita tadi ikut demo itu, Pri. Ah tidak sudi, Kang. Loh, yang mereka tuntut itu untuk kepentingan kita juga. Mas, omong kosong. Sekarang bayangin, sudah berapa banyak korban yang jatuh karena proyek pembangunan itu. Sekarang kamu pikir, kalau misalnya yang jatuh itu kamu, kan bisa repot. Ya nggak, Pri? Pri? Kak Pri? Hidup rakyat! Hidup rakyat! Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. 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 Saudara-saudara, pembangunan terminal ini banyak kebobrokan. Betul? Betul. Pembangunan terminal ini penuh dengan korupsi, betul? Betul. Makanya Pak Bupati harus buka mata lebar-lebar. Pak Bupati harus dengarkan tentang keluhan kita ini, betul? Betul. Kita harus sikat korupsi ini. Kita harus sikat dengan kolusi-kolusi tentang pembangunan terminal. Terminalnya koyok tempe gembos, betul? Pembangunan terminal. Mau apa ini? Demo apa itu di luar? Pak, soal terminal. Atap sengnya ambruk, banyak tiang-tiang yang roboh. Mengenai kepala orang, Pak, banyak. 10 orang masuk rumah sakit, Pak. Parah. Rantas koruptor, setuju. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa dikalahkan. Rakyat bersatu tak bisa. Halo, selamat siang Pak. Siapa ini? Oh, apa ya? Ini Pak, saya sedang berada di kantor Bupati Pak. Dan ini ada demo Pak. Demo? Gawat Pak. Sepertinya mereka menuntut tentang pembangunan terminal yang kita tangani itu Pak. Oke, kamu tetap saja di situ, awasi mereka. Ya. Ini pasti ulah saingan kita. Siap, akan saya cari tahu orangnya Pak. Pasti ada dalangnya ini Pak. Kok makannya ndak selera, Pak? Tadi saya di demo. Saya dianggap tidak transparan soal proyek-proyek itu. Proyek pembangunan terminal yang tidak beres, proyek perbaikan jalan yang tidak selesai-selesai.
proyek pembangunan gedung sekolah yang dikorupsi. Mereka menuntut supaya segera dibentuk lembaga pemantau independen. Loh, itu bagus. Lagi pula, Bapak kan sudah menandatangani fakta integritas. Salah satu poin dalam fakta integritas itu, ya dibentuknya lembaga pemantau independen. Ya, ingat aku. Bukan maksudnya Ibu mau mencampuri pekerjaannya Bapak. Ibu takut Bapak terkena perkara. Bisa-bisa nanti Bapak yang diusut oleh KPK. Nanti begitu diperiksa sama KPK, bisa-bisa Bapak langsung sakit. Ibu ini loh, kalau bicara sukanya nyindir gitu. Aduh. Aduh. Sudah toh Pak, nggak usah merintih-rintih seperti itu. Sekarang minum obat dulu. Oh tidak, taruh situ saja. Ya sudah. Besok kita lapor ke Pak Bupati ya. Ngapain? Sakit kaki kok lapor Bupati. Lah ya minta ganti rugi toh Pak. Lah kalau kita nggak lapor ke Pak Bupati, terus lapor sama siapa? Ayo toh Pak. Tidak Bu. Ibu. Kita itu mau nuntut ganti rugi kok. Ayo. Iya, tapi saya malu. Loh, lah kok malu? Lah wong kita itu nuntut hak kita kok. Ini lo kakimu ini lo, biar sembuh. Ayo. Malu. Alah, ayo. Ayo. Sedih ya? Masih kurang sedih. Tambah sedih. Nah, gitu. Ya, ayo. Permisi, Pak. Loh, gimana pengemis kok bisa masuk sini? Hah? Kasarnya. Udah, sana pergi. Pak. Lah kok kita malah dikira pengemis? Oh. Doro, Den, Durayu, Doro. Kenapa toh Pak? Kasihan pengemis itu. Gimana kalau uang ini kita berikan pada pengemis itu saja? Apa? Diberikan? Loh, dia kan lebih membutuhkan daripada kita tuh Bu. Bapak ini loh, sok dermawan. Loh kok sok dermawan? Siapa tahu duit ini juga duit sial. Kalau nanti kita celaka lagi gimana? Ya udahlah, terserah Bapak aja sana. Terserah. Ya. Wah. Makasih ya. Kembalikan uangku, kurang ajar kamu. Kembalikan uangku. Sudah lama nunggunya tadi? Iya, enggak juga Ibu. Ini loh Pak, Nak Bowo yang saya ceritakan kemarin. Iya, aku itu ingat kok. Ingat Mas yang tempo hari ikut ngusulin soal fakta integritas itu tuh? Iya Pak, betul Pak. Nah,
Mungkin Nak Bowo bisa memberikan masukan soal lembaga pemantau independen itu. Biar Bapak bisa ngerti. Iya, jadi begini Bapak. Soal lembaga pemantau independen itu. Di daerah lain sebetulnya sudah cukup banyak yang membentuk lembaga pemantau independen. Fungsinya untuk mengawasi proyek-proyek pengadaan barang dan jasa agar tidak terjadi konflik kepentingan semacam itu. Lembaga ini juga bisa menjadi ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan proyek-proyek pengadaan barang dan jasa. Jadi sebetulnya yang membutuhkan lembaga pemantau independen semacam ini bukan hanya pemerintah, pengusaha, tapi juga masyarakat. Kita semuanya, Pak. Ya, bagus itu, bagus itu. Nanti saya bisa minta kepala dinas itu untuk mendorong masyarakat supaya segera mewujudkan lembaga pemantau independen itu. Ya toh? Betul. Seperti itu tuh yang dimaui. Betul, Pak. Ini pentingnya semangat reformasi di sini, mendorong partisipasi publik. Iya. Supaya publik itu berinisiatif ikut memilih, ikut bekerja. Ini cirinya kan partisipasi masyarakat, ya Mas? Iya, betul. Ternyata kita tidak salah pilih bupati. Oh, jangan gitu. Sebentar. Permisi, Pak. Iya, sebentar. Ayo masuk. Oh. Gimana, Yan? Sepertinya kita harus bertindak cepat, Pak. Sekarang saya sudah tahu siapa otak di balik semua ini, Pak. Siapa dia? Namanya Bowo, Pak. Bowo? Iya, Bowo. Dan saya yakin bahwa Bowo itu telah memata-matai proyek terminal kita, Pak. Dan kemarin saya dengar dengan telinga saya sendiri, kalau Bowo sudah bicara sama Pak Bupati, dan dia mengusulkan agar segera dibentuk lembaga pemantau independen, Pak. Lembaga macam apa itu? Saya sendiri kurang tahu, Pak, lembaga macam apa itu. Nah, tapi saya malah justru curiga, Pak. Jangan-jangan Bowo ini hanya dibayar oleh saingan kita. Kamu yakin itu? Saya yakin Bowo hanya dibayar oleh saingan kita agar Pak Bupati marah. Lalu pasti proyek-proyek kita akan ditinjau ulang, Pak. Bangsat itu si Bowo itu. Oke, sekarang kamu ikut saya. Baik, Pak. Ayo. Ayo. Pak. Itu Pak orangnya, Pak. Saya kejar-kejar. Saya lihat sendiri, Pak. Dia yang memprovokasi. Dan dia mengatur segalanya. Mas, ada apa ini, Mas? Mas, sabar, Mas. Ini, Pak. Ini orangnya yang mau menjelek-jelekan Bapak itu. Jadi kamu tuh orangnya yang mau bikin lembaga Sontoloyo itu. Yang mau menjelek-jelekan saya. Yang memata-matai proyek pembangunan terminal saya. Ini jelas salah paham, Pak. Bapak sudah mendapatkan informasi yang keliru. Keliru apa? Informasi keliru apa? Kamu mau memusuhi saya? Ya. Yang Bapak maksud pasti lembaga pemantau independen itu kan? Begini, Pak.
Kebetulan besok akan ada pertemuan dengan Pak Bupati. Apa hubungannya dengan Bupati? Besok akan dibahas apa dan bagaimana tentang lembaga pemantau independen itu. Jadi Bapak, kalau ada waktu bisa hadir. Sebentar, Pak. Jangan-jangan kamu mau menjebak kami ya? Iya. Enggak, Mas. Sabar, Cukup. Mas. Sabar, Mas. Saya bicara apa adanya. Bener ya? Bisa saya pegang omonganmu ya? Iya, Pak. Besok akan jelas betul duduk persoalannya, Pak. Oke, akan saya buktikan besok. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya kira kita semuanya patut gembira karena Pak Bupati sudah berkenan hadir dalam pertemuan pembentukan lembaga pemantau independen ini. Interupsi. Saya dengar lembaga ini nanti akan menjadi musuh pengusaha. Maaf Pak Handoyo, itu sama sekali tidak benar Pak. Lembaga pemantau independen ini keanggotaannya dipilih secara terbuka dan dari banyak kalangan masyarakat. Jadi independensinya sangat-sangat terjaga. Lalu apa manfaatnya buat kami ini para pengusaha? Begini Pak, pengusaha justru diuntungkan dengan adanya lembaga ini. Karena tidak akan lagi terjadi sebuah persaingan yang tidak sehat. Selain itu, para pengusaha juga akan mendapatkan akses tender secara fair dan terbuka. Wah, kalau begitu sih, saya juga setuju. Bagaimana teman-teman? Setuju? Nanti dulu. Sebentar. Mumpung di sini ada Bapak Bupati. Kalian jangan senang dulu. Siapa tahu beliau tidak setuju. Bagaimana Pak Bupati? Kalau saya ya jelas senang. Kalau nanti lembaga pemantau independen itu terbentuk, saya jadi bisa tidur tenang. Loh, kenapa Pak? Ya karena saya tidak lagi di demo terus-terusan. Kapri. Di sini. Di mana? Di sini. Walah. Gimana? Sudah sembuh toh? Sakit. Wah, gimana sih kamu? Sudah dapat ganti rugi belum? Ganti rugi apa? Saya itu sudah kesana kemari, nggak ada yang peduli kok. Sekarang ke tempatnya Mas Bowo saja. Loh, siapa tahu dapat ganti rugi kok. Males ah. Ayo toh. Ini tuh sakit, nggak bisa untuk jalan. Kalau mau ngajak sana gitu. Gendong. Udah tua kok minta gendong. Manja. Nah, kalau nggak digendong ya nggak sampai sana. Apa suruh lari? Sini gendong. Belakang. Yes. Permisi Pak. Mas Bowo ada? Ada, tuh di dalam. Boleh masuk Mas? Boleh, monggo. Weh, Mas Sugeng toh. Aduh, silakan Mas. Waduh, Permisi Mas Bowo. Waduh, maaf masih berantakan. Apa kabar Mas? Baik. Loh, kok ini? Ini Pak Kapri. Pak Kapri yang tempo hari kecemplung gorong-gorong itu kan? Korban jalan lubang. Tapi sudah baik kan kakinya? Sudah. Itulah Mas Sugeng, Pak Kapri. Dengan adanya lembaga pemantau independen ini, harapannya ke depan tidak akan ada lagi masyarakat yang akan dirugikan. Kalau toh ada orang-orang seperti Pak Kapri ini nasibnya terlanjur celaka, pasti nantinya lalu ada yang akan bertanggung jawab. Oh, ya toh. Ayo. Duduk, silakan Mas. Sudah, duduk. Sudah, terima kasih. Saya sudah tidak digendong kok Mas. Dan lagi kalau sudah digendong itu,
lupa duduk. Lupa duduk apa? Pegel tahu? Nah ini Pak, silahkan dicoba kursinya Pak. Bener, kuat nih. Oh, dijamin kuat Pak. Bener. Iya Pak. Nanti ambruk lagi seperti dulu itu. Tidak Pak, karena sekarang ini kan sudah ada lembaga pemantau independen yang mengawasi proyek semacam ini Pak. Ya, supaya